Nah, prinsip inilah yang kemudian disebut sebagai prinsip superposisi. Jadi ada namanya prinsip superposisi yang definisikan sebagai ketika ada dua gelombang atau lebih secara bersamaan dan tempat yang sama, maka resultan atau jumlah dari simpangan adalah jumlah gangguannya dari masing-masing gelombang. Dari masing-masing gelombang. Contoh berikutnya adalah ketika diberikan sumber suara, misalnya sumber suara dari speaker. Ini sumber suara 1. Kemudian di sini ada sumber suara 2 menghasilkan gelombang suara. Misal digambarkan seperti ini. Kemudian yang kedua juga menghasilkan gelombang suara. Maka garis yang berpotongan itu mengalami interferensi konstruktif. Interferensi konstruktif. Jadi apabila kita berdiri di tepat di sini, itu kita akan merasakan bunyi yang sangat tinggi. Jadi bunyi yang dihasilkan itu lebih tinggi dibandingkan masing-masing dari dua sumber suara, atau lebih keras. Namun ketika kita berdiri bukan pada titik potong, misalkan berdiri di sini, atau berdiri di sini, atau berdiri di sini, atau di sini, atau di sini, itu merasakan bahwa suara yang dihasilkan itu lebih lemah atau lebih kecil dibandingkan masing-masing dari sumber suara 1 dan 2. Ini yang disebut sebagai dengan interferensi destruktif. Jadi contoh kedua. Kemudian contoh yang ketiga, sama seperti yang pertama, bahwa misalkan ada gelombang pertama seperti ini, ya kan? Kemudian di sini juga ada gelombang kedua yang memiliki orientasi amplitudo yang sama. Maka ketika digabung, ketika dia bertemu, dia akan menghasilkan gelombang yang di sini nih, kan sama-sama di tengah-tengah ya. Sama-sama di tengah, kan dia akan 0 gitu, dia akan 0. Kemudian di sini sama-sama di atas. Berarti kalau sama-sama di atas, dia saling menguatkan. Jadi lebih tinggi. Nah, di sini 0, berarti di sini juga 0. Dan begitu seterusnya, ketika dia bertemu, dia akan amplitudenya menjadi lebih besar. Begitu juga dengan interferensi destruktif. Terima kasih, salam semangat.